Berikut video pengisian berita acara pemeriksaan kas dan setara kas untuk tahun 2026. Caranya adalah sebagai berikut. Kita buka alamat web s.id garing link FBPA, enter. Kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, di bagian menu laporan bulanan diklik. Kemudian di sini ada menu namanya Baco Bulanan. Nah, kita tunggu sampai muncul link yang ada di sini. Nah, kemudian kita klik link yang ada di sini. Nanti akan terbuka Google Sheet, kemudian klik minta akses sebagai editor. Nah, apabila permintaan sudah dikirim, nanti dari regional akan mengapprove permintaan tersebut. Setelah di-approve, ini bisa di-refresh kembali. Kemudian di sini teman-teman KCU-KC bisa mengakses ke masing-masing kantornya. Kita ambil contoh misalnya di sini Banjarbaru. Nah, pada saat pengisian berita acara pemeriksaan kas dan setara kas ini, yang pertama ini bisa langsung diisi pada saat dilakukan case of name. Jadi pada akhir bulan dan pada akhir dinas saat dilakukan case of name yang disaksikan oleh EGM atau EM, ini bisa langsung diisi. Yang pertama, kita pilih dulu di sini nama kantornya. Kita ambil contoh di sini Banjarbaru. Kemudian kita masukkan di sini tanggal, ini harusnya BAP KSK tapi belum kami edit. Nah, di sini tanggalnya adalah tanggal kapan dilakukannya case of name. Biasanya ini dilakukan pada akhir bulan, yaitu tanggal 31 bulan 1 2026. Untuk jamnya ini disesuaikan apabila dilakukan pada pukul 19.30, maka sesuaikan dengan waktu jam 19.30 waktu setempat. Nanti di sini di kolom ini akan menyesuaikan isi sesuai dengan isian yang sudah rekan-rekan isi. Nah, di sini bisa dilihat pada hari Sabtu tanggal 31 bulan Januari 2026 jam 19:30 waktu Indonesia Tengah, karena Banjarbaru ini ada di wilayah Indonesia Tengah, maka dia akan membaca sebagai waktu Indonesia Tengah. Bertempat di KC Banjarbaru 70700 telah dilakukan pemeriksaan fisik atas saldo kas dan setara kas yang menjadi tanggung jawab pengelolaan. Nah, untuk nama ini, nama adumnya bisa diisi di sini. Nih, misalnya di sini Yowan, kemudian nih pos adumnya ini, dan ini nama EGM-nya juga diisi di sini atau EM-nya, nih posnya juga di sini. Begitu juga dengan nama saksi atau pemeriksanya. Kemudian untuk nomor BAP KSK ini silakan diisi sesuai dengan agenda RIS di masing-masing kantor. Kita ambil contoh di sini. Nomor agendanya adalah KUK 1 2001 2026. Nah, di sini akan menjadi nomor berita acara di sini. Nah, untuk nomor NDE pengiriman ini nanti diisi apabila sudah dibuatkan NDE ke SMFBP regional. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk pengisian di sini tidak semuanya itu bisa diklik. Jadi yang diklik hanya kolom yang diizinkan untuk diklik. Jadi kalau dia tidak bisa diubah sembarangan. Nah, untuk posisi yang harus diisi di tabel ini yang pertama adalah posisi kas besar. Pada saat kita melakukan case of name, walaupun SAP datanya belum naik, tapi pada malam itu, pada malam akhir dinas, seharusnya sudah dapat diketahui berapa posisi saldo uang yang ada di kuis supervisor adum atau manajer adum. Kita ambil contoh, misalnya di sini kas besar 20 juta, ambil contoh seperti itu, 75-nya 0, kemudian 50 ribunya misalnya ada 5 juta, 20 ribunya ada 2 juta, kemudian 10 ribunya ada 1 juta, 5 ribunya ini juga 1 juta, 2 ribunya 1 juta, 1000-nya misalnya 0, 500-nya ada 1, dan di sini di kolom 50 ini bisa diisi juga dengan campuran, misalnya campuran atau susu kasir itu 765. Nah, di sini akan terlihat tulisan dengan jumlah kas besarnya 31 juta sekian. Data SAP mungkin baru diketahui H+1 atau H+2 setelah dilakukannya cash of name, tapi paling tidak kita sudah pegang dulu berapa uang fisik yang dihitung pada malam tersebut.
Nah, kemudian untuk kas KCP juga kompilasi di akhir bulan diusahakan harus bisa tutup pada H+0 sehingga dapat diketahui berapa saldo di KCP pada akhir dinas. Kita ambil contoh di sini, apabila KCP melakukan pengosongan kas berarti 0. Nah, untuk kas kecil operasi ini karena memang hanya terbuka di KCU Hub dan kantor pusat, kalau posisinya di KC pasti angkanya 0. Sedangkan untuk kas kecil dana pihak ketiga, di sini kita pilih dulu jenis bansosnya apa. Nah, karena di 2026 itu belum ada bansosnya, maka belum ada pilihannya. Tapi seandainya ada, misalnya kita pilih bansos A ini 50 juta misalnya. Kita masukkan angkanya 50 juta. Kemudian untuk taspen, ya untuk taspen dan, oh ini kampus. Banjarbaru. Ini terhapus. Nah, untuk taspen juga diisi, misalnya taspennya 900 juta misalnya ya. Asabrinya 9 miliar, asabrinya misalnya 1 miliar. Nah, ini diisi di sini. Kemudian untuk saldo bank juga diisi misalnya berapa saldo banknya, misalnya BRI 1 juta. Kemudian BNI 2.500.000 misalnya. Kemudian ini misalnya 1.300.000. Kalau ada BPD diisi, kalaupun tidak ada atau ada bank lainnya, ini kami sudah siapkan drop down, silakan dipilih sesuai dengan jenis banknya. Kalau bank BPD itu misalnya Bank Kalbar ataupun Bank Kalsel dan sebagainya itu masuk di kolom BPD. Nah, sehingga pada akhir dinas dapat diketahui berapa posisi cash of name dari masing-masing KCU KC. Dan di kami pun di regional dapat mengetahui apakah di kantor tersebut telah dilakukan cash of name pada akhir dinas. Jadi memang ini SAP-nya belum selesai, tapi kami di regional manajemen itu dapat mengetahui bahwa di masing-masing KCU itu pada akhir dinas sudah dilakukan cash of name. Nah, apabila ini sudah diisi, nah kita anggaplah ini sudah H+1. Ketika ini sudah H+1 dan SAP sudah dikerjakan dan sudah cocok, itu data SAP-nya bisa diisi di sini. Nah, kita masukin di sini angka SAP-nya. Kemudian ini juga Nah, ini juga bisa dimasukin di sini angka SAP-nya. Yang ini juga banknya itu silakan dimasukin di masing-masing banknya. Nah, jadi nanti akan ketahuan apakah ini selisih atau tidak. Nah, kita ambil di sini bisa dilihat dengan jumlah 10 miliar 85 juta 800.766 rupiah, dan cocok antara anasir kas atau bank, supervisor administrasi keuangan dan umum versus SAP dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini kalau kondisinya cocok. Di sini juga akan menyesuaikan kalau ini di KCU redaksinya di sini akan berubah menjadi manajer. Nah, terus di sini itu misalnya tidak cocok nih. Ini misalnya 20 juta. Nah, dia akan berubah menjadi dan tidak cocok antara anasir kas, supervisor admin dan SAP dengan rincian sebagai berikut, sehingga selisihnya muncul di sini adalah 11 juta. Nah, di sini selanjutnya nama-nama yang diisi tadi, supervisor adumnya, kemudian EM atau EGM-nya muncul di sini, saksinya di sini. Nah, inilah yang nanti akan di-print. Cara nge-printnya adalah kita tinggal anggaplah ini sudah selesai, kita klik tombol download BAP KSK-nya yang ini. Nah, ini setelah kita klik, ini otorisasi diperlukan, ini klik saja OK. Setelah diklik OK, kita tunggu prosesnya, klik lanjutan, kemudian klik buka Untitled Project.
Setelah itu, klik pilih semua yang di sini, kemudian pilih lanjutkan. Ini hanya dilakukan cukup satu kali pada awal mengakses Google Sheet ini. Apabila sudah pernah mengakses Google Sheet ini sebelumnya, maka proses ini tidak perlu dilakukan lagi. Nah, setelah proses otorisasi tadi, baru klik di sini download BAP KSK-nya. Nah, di sini menjalankan skrip, kita tunggu. Nah, di sini pada saat awal akan muncul pop-up seperti ini. Ini diklik, kemudian klik selalu izinkan pop-up. Selesai. Nah, kita ulangi lagi prosesnya. Jadi, download BAP KSK-nya diulangi lagi. Nah, ini akan muncul. Nah, proses yang tadi hanya satu kali. Apabila sudah pernah mengakses Google Sheet ini, proses yang tadi tidak perlu lagi dijalankan. Jadi, ketika klik download BAP KSK-nya itu akan langsung mendownload filenya. Jadi, ini tinggal ditunggu. Nah, kalau sudah pernah itu akan langsung mendownload filenya. Nah, di sini bisa dilihat file BAP KSK-nya sudah jadi. Nah, ini tinggal di-print oleh teman-teman. Nah, ini jadi akan menjadi satu file tersendiri. Ini silahkan di-print, kemudian gabungkan dengan lampiran yang lainnya seperti rekening bank, laporan pelimpahan dan pembebanan, dan sebagainya. Laporan rincian kas KCP juga dimasukin. Jadi ini hanya untuk halaman depannya saja. Untuk rinciannya tetap dilampirkan dan dijadikan dalam satu PDF. Nah, apabila ini sudah dijadikan satu PDF dan sudah ditandatangani, klik pada bagian ini, upload BAP KSK yang sudah ditandatangani. Klik pilih file. Nah, kemudian klik berita acara yang sudah diupload. Di sini bisa dilihat kolom di sini masih kosong di link BAP KSK dan tanggal upload BAP KSK. Kemudian klik upload. Nah, datanya itu akan masuk di sini. Jadi linknya akan masuk di sini, tanggal uploadnya akan ketahuan juga di sini. Kemudian kalau apabila ada selisih di sini, rekan-rekan wajib membuat berita acara selisih BAP KSK. Caranya sama, ini klik upload. Nah, kita anggap file yang tadi juga, kita anggap file penjelasan selisihnya sudah ada, misalnya ini. Ini klik 2 kali, kemudian klik upload. Nah, setelah diupload akan muncul di sini. Jadi sampai di sini, ini sudah bisa dibilang hampir selesai. Nah, baru selanjutnya kita membuat NDE ke SMFBP. Nah, di sini untuk NDE, rekan-rekan tinggal mengkopas dari data yang sudah kami siapkan di sini. Nah, kita ambil contoh begini. nde.indonesia.co.id. Nah, di sini rekan-rekan tinggal membuat NDE seperti biasa, klik tulis surat, kemudian buat surat dinas internal. Ini bisa kita perkecil. Nah, di sini pilih penerima suratnya adalah SMFBP. Kita tinggal cari di sini Mona Lisa. Kemudian untuk darinya karena ini Banjarbaru berarti EM Banjarbaru.
Jadi pengirimnya adalah EGM atau EM. Jadi kalau yang KC itu nggak, pengirimnya sebenarnya bukan EGM tapi tetap EM. Nanti EGM juga ditembuskan gitu. Jadi di sini kita lihat ambil KC Banjarbaru, EM-nya. Nah, EM-nya simpan. Kemudian perihalnya ini tinggal dikopas dari sini. Perihal dikopas. Nah, depannya jangan lupa hapus. Nah, ini bulan Januarinya ini akan menyesuaikan dengan data yang di sini. Tapi rekan-rekan tetap harus cross check, siapa tahu ada redaksi yang salah, jadi tinggal disesuaikan. Tapi redaksinya seperti ini. Banjarbaru bulan Januari 2026. Nah, prioritasnya normal, sifatnya biasa, klasifikasi arsipnya ini pilih yang keuangan, kemudian pilih pengelolaan kas yang ini. Kemudian untuk tembusan, di sini apabila dikirim oleh KC, tembusannya ke EGM dan EVP. Kalau KCU cukup ke EVP. Jadi tembusannya misalnya ke EGM-nya di Banjarmasin. EGM Banjarmasin. Kemudian di sini EVP. Nah, ini kita ubah urutannya EVP yang di atas, EGM di bawahnya. Kemudian ini simpan. Setelah disimpan, kita klik pemeriksanya ini adalah EM-nya. Banjar baru. Sini buka editor. Nah, pada bagian buka editor ini kita tinggal kopas saja dari sini sampai dengan sini. Demikian berita acara yang dibuat. Nah, ini di copy, kemudian di paste. Nah, setelah di copy di paste kita atur rapi atau tidaknya. Nah, ini kan kelewat nih, kita rapikan di sini. Nah, ini kita bisa rapikan, kita singkat saja di sini jadi pas kecil pensiun misalnya. Pensiun. Nah, ini simpan. Kemudian lampirannya jangan lupa dimasukkan lampiran yang berita acara dan berita acara selisihnya tadi. Nah, ini contohnya dulu. Ini contoh berita acara dan berita acara selisihnya. Nah, kemudian klik pratinjau. Nah, di sini bisa dilihat kalau datanya sudah langsung terisi. Jadi teman-teman tidak perlu mengetik ulang, tinggal kopas dari file yang sudah disediakan. Nah, setelah itu baru klik catatannya lalu kirim. Dan demikian proses pembuatan berita acara pemeriksaan kas dan setara kas mulai di tahun 2026 ini. Nah, nanti di sini kami bisa lihat dari rekap berapa saldo masing-masing kantor dan mana kantor-kantor yang melakukan cash of name memang pada akhir dinas. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.